Selamat datang di Cerita Kawan Podcast. Hari ini saya sendirian teman-teman. Seperti yang kalian lihat, tidak ada kawan, tidak ada teman. Dikarenakan memang untuk episode kali ini, aku sebenarnya pengen sharing aja atau pengen cerita, pengen kesaksian. Kalau bahasa orang gereja, orang rohani adalah kesaksian tentang pengalaman hidupku selama ini, terutama mau menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah pernah terjadi ya, yang pernah terjadi dalam hidupku. Dan mungkin nanti setelah episode ini akan ada episode di mana eh, mungkin nggak akan ada akunya. Maksudnya aku hanya mempersilahkan teman-temanku untuk kesaksian sendiri, untuk membuat video gitu ya. Ini tak awali dari kesaksian kehidupanku, dan semoga ini bisa jadi berkat untuk teman-teman semua yang nonton, baik yang sudah subscribe ataupun belum. Kalau belum ya mbok tolong di subscribe. Terus untuk teman-teman yang share, semoga kalian semakin diberkati. Dan buat yang belum nge-share, bagikan teman-teman supaya eh, apa ya, kesaksian ini boleh menjadi berkat juga untuk banyak orang gitu. Nggak cuma memberkati aku sendiri, tapi memberkati banyak orang gitu. Harapanku sih gitu. Eh, yang pertama yang pengen aku saksikan adalah hal simple, hal sepele mungkin ya untuk banyak orang, tapi untukku ini adalah hal yang menurutku sampai sekarang menandai bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik dalam hidupku. Tuhan itu nggak pernah ngecewain aku, Tuhan itu nggak pernah ninggalin aku, Tuhan mendengarkan doaku. Ya itu adalah hal-hal simpel ya. Jadi eh, sekitar mungkin tahun berapa ya? 2002, 2001, lupa aku. Pokoknya atau 2003 bahkan. Pokoknya waktu itu aku lagi ke Jakarta bersama ibu, bersama satu orang lagi. Jadi ceritanya ke Jakarta itu mengantarkan seseorang ini ke rumahnya tanteku yang ada di Jakarta, nganterin Mbak. Jadi untuk dia kerja menjadi seorang asisten rumah tangga di rumah tanteku di Bekasi. Berangkatlah aku ke sana, nganterin bersama ibu, naik bis waktu itu. Akhirnya, singkat cerita, setelah urusan nganter Mbak ini selesai, aku sama ibuku mau pulang ke Malang. Waktu itu sudah beli tiket bis di Pulau Gadung kalau nggak salah inget ya, di terminal Pulau Gadung. Mau pulang di terminal tersebut, aku ngomong ke ibu kalau aku pengen naik pesawat, pengen bu naik pesawat pulang dari Jakarta ini ke Malang. Tapi kan ini udah terlanjur beli tiket juga, tiket bis waktu itu. Terus ibuku bilang ini udah terlanjur, udah kadung beli tiket bis. Ya udah kita tetap naik bis aja, next lah. Nanti eh, kamu berdoa, kamu jadi anak yang pintar, kamu jadi anak yang baik, berdoa sama Tuhan Yesus. Pasti kamu bisa naik pesawat suatu saat nanti. Dan
Itu adalah ucapan, kenapa ucapan itu sampai sekarang aku ingat, karena setelah sekian tahun kemudian teman-teman, setelah sekian tahun kemudian eh, aku pelayanan, sudah lulus SMA, aku pelayanan di gereja YHS. Eh, itu pun juga berkat dari Tuhan, aku bisa pelayanan di gereja YHS. Kemudian yang tidak aku sangka dan tidak aku kira adalah ketika ada kesempatan eh, gereja YHS ada acara di YHS Makassar, aku dipilih atau diperintahkan untuk ikut berangkat ke Makassar, naik pesawat dan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Kalau ingat kata-kata ibu, ibu juga waktu di terminal Pulau Gadung itu, ibu juga ngomong, kamu akan naik pesawat nanti ketika kamu besar dan kamu tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Dan itu terjadi. Sampai detik ini, sampai terakhir aku naik pesawat dari sekitar mungkin tahun 2011 sampai di terakhir naik pesawat kapan ya? Kayaknya waktu pandemi deh. Belum pandemi, 2020. Oh iya betul, 2020. Itu tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk naik pesawat. Dan mungkin udah belasan atau mungkin lebih dari belasan, mungkin lebih dari 20-an kali naik pesawat. Dan aku percaya ucapan ibuku waktu itu didengar sama Tuhan. Mungkin bukan doa yang diniatkan, tapi ibuku ngajarin aku untuk aku doa sama Tuhan Yesus, jadi anak yang pintar. Dan aku yakin waktu ibuku ngomong itu di terminal Pulau Gadung, Tuhan lagi dengerin itu. Dan akhirnya, walaupun setelah sekian tahun ya teman-teman ya, itu waktu yang tepat buat Tuhan. Akhirnya aku mengalami itu hal yang luar biasa menurutku. Mungkin kesaksian singkat ini, aku kapan-kapan akan membuat kesaksian lainnya, karena masih ada beberapa cerita, ada beberapa hal yang bisa aku saksikan tentang kebaikannya Tuhan. Mungkin ini ceritanya tentang itu dulu, dan pesan yang pengen aku sampaikan ke teman-teman, tetap doa teman-teman. Jangan anggap Tuhan nggak ada, karena Tuhan itu nyata. Dan jangan bosan menunggu waktunya Tuhan. Ketika kamu mendoakan sesuatu yang menurutmu nggak akan pernah dikabulkan Tuhan nih kayaknya, karena kamu merasa udah nunggu lama, jangan pernah memaksa Tuhan untuk melakukan sesuai waktu kalian, tapi biarkan Tuhan melakukan sesuai waktunya Tuhan. Dan percayalah, hasilnya akan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Hasilnya akan jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Tuhan Yesus memberkatimu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.